Made with ketchup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Made semua. with ketchup. Perkenalkan, nama saya Alifian Fariska dan rekan saya Gina Anita. Sekarang ini kita akan mewawancarai tokoh budayawan Betawi sekaligus penulis Made dan with penyair, ketchup. yaitu Bapak Syamsuddin Haisi. Selamat sore Pak Syamsuddin Haisi. Selamat sore. Oke, Pak Syamsuddin Haisi ini adalah seorang budayawan Betawi Made sekaligus with penulis ketchup. buku, penulis puisi dan juga penyair. Beberapa karya beliau yang beliau ciptakan sendiri yaitu buku-bukunya yang berjudul Indigo Star, Made with melacak ketchup. sosok manusia bintang dalam jagat reka cipta. Kemudian ada juga Zuat Menapak Jejak Cinta dan Cawan Datu di Timur Made with Matahari. ketchup. Ada juga beberapa buku yang beliau tulis bersama rekan-rekannya, yaitu buku Mengikat Makna Selamanya, Hernowo Hasim dalam Kenangan, dan beberapa Made puisi with ketchup. seperti Siapa Lagi, Sajadah Kecil, Zombie, Ramadan, dan Bisik. Beberapa karya sudah disebutkan oleh rekan saya. Made with ketchup. Saya menjelaskan kegiatan Bapak Syamsuddin Haisi ini di tahun 2021 ini. Acara pertama Made with ketchup. yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Syamsuddin Haisi ini pada acara kuliah daring pada Gerbang Betawi, Made with ketchup. edisi pertama di bulan Januari tahun 2021 dengan topik Prospek, Peluang, dan Solusi Masyarakat Betawi, Made with Peningkatan ketchup. Ekonomi, Pengaruh Politik, dan Kompetisi Global, di mana Pak Syamsuddin Haisi ini hadir sebagai pemateri. Lalu yang kedua, Bapak Syamsuddin Made with Haisi ini ketchup. juga pernah tampil di acara Upaya Pelestarian Gambus Betawi oleh LKB dan TVRI. Di acara ini Bapak Syamsuddin Made Haisi with ketchup. hadir pada segmen penyampaian monolog yang berjudul Munajat Rindu. Dan yang terakhir dan yang paling menarik, Made with Bapak ketchup. Syamsuddin Haisi ini aktif di program Salam Radio, yaitu program Salam Lentera Kebajikan Tilik Bang Sem. Made with ketchup. Ya, mungkin kita lepas masker dulu ya, Oke. supaya lebih santai juga, supaya lebih enak ngobrolnya juga, karena kita sudah menerapkan protokol Made with kesehatan. ketchup. Kita juga sudah vaksinasi yang kedua kali. Oke, langsung Kita juga saja. sudah cuci tangan kan? Ya, sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer. Oke. Ya, Made langsung saja with kita ketchup. beralih kepada Bapak Sem. Selamat sore Pak Sem. Sore. Pak. Terima kasih sudah membersamai kami di sore hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Made with Oke, ketchup. seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Bapak ini sedang aktif dalam beberapa kegiatan dan Ya. acara. Ya. Kira-kira nih, apakah ada beberapa kegiatan atau acara yang memang Bapak seriuskan atau Bapak fokuskan akhir-akhir ini, atau Bapak biarkan mengalir begitu saja? Ada beberapa hal yang saya fokuskan, misalnya Made with ketchup. jadi saya sedang menyelesaikan satu buku. Jadi kalau orang itu suka Made with sekali ketchup. menulis buku biografi kan, Iya. saya tidak suka menulis kalau buku biografi. Jadi Made saya with menulis buku. Jadi buku itu kreatografi. Jadi sebuah buku yang bercerita mengenai proses kreatif yang dilakukan oleh Made with seseorang. ketchup. Jadi buku pertama saya mengenai itu, jadi jenis kreatografi itu sudah saya Made with tulis. ketchup. Jadi beberapa tahun yang lalu itu. Jadi buku itu bercerita mengenai proses kreatif Sis NS almarhum ya. Jadi bagaimana Made with dari ketchup. jadi proses, jadi mereka bikin LCLR, Prambors dan sebagainya itu Made with sampai ketchup. jadi puncak-puncak. Jadi dia bikin film, bikin sinetron, kemudian jadi melakukan pergelaran musik Made with dan sebagainya, ketchup. sebagainya. Nah sekarang ini saya lagi menulis, jadi menulis kreatografi Made with guru ketchup. besar seni pertunjukan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Jadi dia Made with penari, ketchup. kemudian dia koreografer, dia pencipta lagu, kemudian dia penulis puisi, Luar biasa. kemudian dia guru besar, kemudian dia perempuan. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa, itu saya lagi tulis itu. Kemudian yang kedua itu saya lagi merampungkan sebuah Made with buku ketchup. itu
jadi catatan saya atas catatan. Jadi ada banyak penulis mengenai Banten, lalu nah kemudian Made with jadi saya good baca jam. tulisan mereka, lalu saya menulis jadi catatan saya atas semua tulisan itu. Jadi saya kasih Made with judul itu good jam. Bantenoa. Itu. Kemudian habis itu saya juga baru menyelesaikan Made with beberapa good jam. buku saya yang jadi karya-karya lama saya yang terserak Made with good menjadi jam. serpihan itu dikumpulkan oleh penerbit. Nah, kemudian mereka terbitkan. Sementara ini sih itu gitu. Made with Di good samping jam. aktivitas sehari-hari, jadi aktivitas mingguan Made with Akademi good Jakarta. jam. Ya. Jadi Akademi Jakarta itu kita memiliki rapat pleno setiap minggu. Gitu. Setiap minggu. Iya, setiap minggu kita membahas Made with ya, good jam. berbagai-bagai hal. Nah, yang sedang aktual kita bahas sekarang ini sebuah proses, jadi sebuah proses penghancuran nalar publik. Made with Kemudian, good jam. jadi saya juga terlibat pada berbagai aktivitas lain di Solo, kemudian di Jogja, Bandung, gitu ya. Made with good jam. Kemudian di Kuala Lumpur. Jadi memang di mana-mana ya, Pak? Dan saya diuntungkan oleh pandemi karena sekarang Made with good jam. jadi tidak harus bergerak Iya. Betul. dari bandara ke bandara Iya. gitu. Betul. Jadi cukup stay saya Made with good di jam. ruangan kerja itu. Iya. Jadi saya bisa ketemu dengan siapa aja gitu. Siapa saja. Memanfaatkan. Made with good jam. Jadi karena sekarang fasenya adalah fase itu, kita harus sampai di situ. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Made with good jam. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak Sam ini kan udah lama berkarya, sudah lama menjadi budayawan Betawi. Kira-kira perjalanan Bapak sampai ke tahap ini dan motivasi Bapak sampai tahap ini itu apa sih Pak? Yang pertama itu saya mau Made with good dalam jam. tanda petik saya mau ralat dulu gitu. Jadi kelemahan kita sekarang ini suka menyempitkan gitu loh. Made with Budayaan good jam. Betawi, budayawan ini segala macam. Saya lebih suka dilihat sebagai orang yang berpikir gitu loh. Karena saya tidak hanya berpikir untuk satu aspek saja, gitu satu. Kemudian yang kedua itu, jadi ketika bicara budaya itu seluruh aspek ada di dalamnya. Karena politik, ekonomi, sosial, lalu pendidikan dan sebagainya itu hanya part of, Made with hanya good bagian jam. kecil saja dari budaya. Dari budaya. Nah, jadi apa yang ditanyakan oleh Gina tadi itu apa? Ada banyak hal sebenarnya yang jadi fokus saya paling tidak ya. Jadi fokus saya yang terpenting itu adalah Made with good jam. jadi bagaimana menghidupkan imajinasi bangsa. Karena ada problem sekali. Made with good jam. Jadi kita dihadapkan itu oleh ketidakmampuan berimajinasi. Jadi saya ambil satu contoh misalnya Pak. Jadi beberapa buku yang sudah disebutkan tadi itu misalnya jadi Indigo Star. Made with good jam. Jadi sebuah upaya yang saya lakukan untuk melacak manusia bintang itu kayak gimana sih manusia Indonesia yang paling top yang kayak gimana sih kan? Karena Tuhan Made with good jam. memberikan kita itu empat alat utama kan. Jadi alat utama itu ada yang disebut nalar, Made with good jam. kemudian naluri dan nurani, kemudian rasa atau sense, kemudian Made with feel. good jam. Jadi feel itu, jadi saya menyebutnya indria. Nah, keempat hal ini yang menyebabkan kita itu Made with good jam. menjadi manusia yang ditugaskan Made itu with untuk good jam. selalu menciptakan nilai, untuk apa, creating value. Nah, sehingga jadi kembali kepada Made with pertanyaanmu good apa jam. tadi sih?
perjalanan Bapak dan motivasi Bapak sampai Ya. Bapak hari ini. Jadi saya itu motivasinya Ikut sederhana kecam. sekali gitu. Jadi saya beruntung gitu. Saya beruntung memiliki guru. Jadi guru sastra di SMA. Made with kecam. Karena SMA saya bandel sekali gitu kan. Jadi saya bandel sekali. Kemudian ada kepala sekolah saya. Jadi guru sastra. Made Guru with sastra kecam. itu namanya Ibu Aisyah. Jadi dia tidak pernah memarahi saya, akan tetapi selalu mengajak saya Made dialog. with kecam. Jadi dialog tentang sastra, dialog tentang kehidupan, kemudian dialog tentang teater, kemudian dialog tentang macam-macam. Made with kecam. Ibu itu yang mengingatkan kepada saya itu untuk jadi saya masih ingat kalimatnya. Made with kecam. Jadi kamu diberikan jadi kelebihan oleh Tuhan menulis. Nah, maka menulislah. Maka semenjak SMA kelas 3 itu saya menulis. Jadi SMA kelas 3 itu saya sudah melakukan polemik dengan Buya Hamka. SMA kelas 3. Luar biasa banget. Ya. Kemudian Made with kecam. terus menulis. Nah, kemudian itu saya sampai kepada sebuah kalimat yang sangat Made with menarik kecam. dari seorang tokoh bangsa, yang gurunya Bung Karno, kemudian jadi guru, jadi semua tokoh bangsa yang lain. Itu namanya Hos Cokroaminoto. Made with kecam. Jadi Hos Aminoto itu Hos Cokroaminoto mengatakan apa? Menulislah kamu seperti Made with jurnalis, kecam. lalu bicaralah kamu atau seperti orator. Nah, karena pada remaja itu saya Made menghadapi with kecam. kendala. Jadi pada masa SMA itu saya mengalami stuttering. Made with kecam. Apa stuttering itu kalau dalam bahasa sekarang apa? Gagap gitu. Oh iya iya. Jadi kesulitan bicara gitu. Iya. Nah, kemudian Made with jadi kecam. mengatasinya gimana gitu kan? Iya. Betul. Karena susah sekali saya jadi dokter yang memeriksa saya mengatakan itu otak saya bergerak lebih cepat dari mulut saya gitu. Sekarang banyak orang yang kayak gitu, Pak. Jadi otak saya bergerak lebih cepat Iya. dibandingkan itu. Nah, sehingga Made with kecam. jadi yang saya lakukan itu adalah dua. Jadi yang pertama saya latihan teater. Kemudian yang kedua itu saya menulis puisi dan baca puisi. Made with kecam. Jadi kamu bisa bayangkan nggak? Jadi orang yang mengalami stuttering, jadi saya mesti berjuang mati-matian itu untuk menghilangkan itu. Kemudian yang ketiga itu, jadi mahasiswa tingkat 1 lah, masuk tingkat 1. Mahasiswa tingkat 1 itu saya mewawancarai seorang psikolog yang menjadi menteri pada saat itu, menjadi menteri pendidikan. Jadi namanya itu Profesor Fuad Hasan. Oh, Profesor Fuad Hasan. Karena beliau ahli jiwa kan gitu. Made with kecam. Akhirnya keseringan saya diundang sama dia untuk dialog segala macam. Nah, kemudian saya dapat resep itu. Made with kecam. menyeimbangkan pikiran itu Iya. sama emosi gitu. Jadi dulu itu apa? Made with kecam. Akhirnya saya sampai pada sebuah puncak itu. Kalau sudah di atas panggung lihat banyak orang gitu kan. Ya. Kemudian baca puisi lancar gitu. Made with kecam. Tidak ada rasa gugup lagi. Nggak ada gugup lagi dan tidak gagap gitu. Oleh karena itu banyak orang tidak percaya gitu kalau saya Made with kecam. kalau saya sehari-hari itu bicara gagap, banyak yang nggak percaya gitu. Kayak kalau di TV ada siapa yang suka menggagap-gagapkan Made diri, with Ajis gagap, Pak. Ajis gagap gitu. Nah, kebetulan itu saya memiliki beberapa sahabat. Jadi sahabat saya almarhum misalnya dari ikut Made with Jakarta. kecam. Jadi Profesor Azad Abidin Ura. Jadi sahabat yang sangat care gitu. Made with kecam. Apa karena dia di IKIP, saya nggak ngerti lah kan. Karena dia di IKIP itu jadi dia sangat menguasai Made with bagaimana kecam. jadi teknik atau cara kalau istilah Made saya with kecam. cara memandu.
akhirnya jadilah saya seperti sekarang ini. Made with Jadi good chance. motivasi saya cuma satu saja pada saya itu, menjadilah yang terbaik. Nah akhirnya apa? Semua yang saya inginkan itu Made with diberikan good chance. Allah itu pada usia saya 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun itu saya sudah Made with good chance. menjadi general manager televisi, gitu kan? Kemudian jadi apa yang saya mau Tuhan kasih gitu. Jadi saya kepingin rumah, saya punya rumah, saya kepingin istri, punya istri gitu. Jadi beliau baru saja wafat 4 tahun yang lampau gitu. Tapi intinya adalah itu, saya mencoba meyakinkan orang tua itu bahwa Made with good chance. menulis itu bisa menghidupkan saya. Karena dari menulis itulah saya keliling dunia. Dari menulis itu juga saya bisa belajar banyak hal gitu, itu di berbagai tempat. Kemudian Made with good chance. kalau ditanya lagi, jadi apalagi yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah satu. Jadi saya selalu belajar kepada senior. Kepada senior itu misalnya Pak, saya dialog dengan Rendra, saya dialog dengan Sutarji, saya dialog dengan beberapa orang-orang besar. Nah, yang sampai hari ini belum kesampaian itu, remaja tuh saya kepingin sekali jadi penyair, tapi sampai sekarang belum. Jadi saya banyak menulis puisi gitu. Tapi belum untuk penyair. Tapi saya merasa saya belum pantas jadi penyair. Karena penyair buat saya itu sesuatu yang penting gitu. Sampai Tuhan menurunkan satu firman tentang penyair gitu. Jadi berhati-hatilah terhadap penyair gitu kan. Akan tetapi jadi Tuhan menjanjikan bahwa penyair yang mensiarkan ajarannya itu jadi menjadi bagian dari manusia terbaik. Jadi menulis puisi, membacakan puisi, mengekspresikan puisi itu buat saya itu belum sepenuhnya memenuhi syarat buat saya menjadi penyair. Karena saya masih menulis, saya masih menulis puisi segala macam itu yang sifatnya yang sifatnya reaktif, gitu kan? Jadi ada situasi, ada kondisi seperti ini segala macam kan gitu. Nah, sementara penyair itu tidak seperti itu, gitu kan? Iya. Dalam pandangan saya tidak seperti itu. Jadi misalnya saya pergi ke Iran. Jadi terkaget-kaget saya lihat jadi karya-karya penyair kan gitu. Jadi misalnya saya ambil satu contoh itu saya ke tempatnya jadi ke tempatnya Hafez. Jadi bagaimana makamnya itu sangat-sangat dimuliakan. Bagaimana karya-karya Hafez gitu. Ya, bagaimana karya-karya Hafez, karya-karya penyair itu bisa mengubah dunia. Kemudian saya pergi ke Lebanon. Jadi bagaimana misalnya karya-karya Khalil Gibran gitu kan. Jadi bahkan ketika dia patah hati saja kepada Selma itu, itu menjadi sangat-sangat luar biasa kan. Jadi mendorong dia pergi ke New York segala macam itu, kemudian mengubah cara dia berpikir tentang itu kan. Jadi gara-gara Selma itu yang dia tuliskan di sayap-sayap patah gitu kan. Kemudian ada beberapa karya besarnya misalnya Sang Nabi Prophet gitu kan. Mimpinya saya sih mau kayak gitu. Tetapi sampai sekarang belum. Jadi saya bercita-cita jadi penyair, tetapi orang lainnya suka iseng itu sebut saya penyair. Kita juga menganggap beliau penyair. Gitu, Pak.
karena tulisan-tulisan Bapak yang luar biasa gitu, dan Bapak juga karena kalau kita menulis itu kan abadi ya Pak. Ya, Misalnya kita udah nggak ada di dunia ini gitu, kita sudah tidak ada di dunia ini, tapi tulisan itu tetap ada. kalau umur kamu mau panjang itu menulislah. Siapa nama kamu tadi? Alivia. Alivia panggilnya apa? Alif. Liv. Made with kecap. Jadi ini menarik nih, ada alif, ada gina. Jadi mulai dari alif lalu capailah gina. Dari Alif lalu sampai lagi Made with Ya. kecap. Jadi gina itu adalah, jadi kekayaan semesta itu adalah gina. semesta ada lagi nah. Made with kecap. Nah, kekayaan semesta itu hanya mungkin disentuh atau dipahami atau apa segala macam kalau orang memahami alif. Made with Ada kecap. puisi saya, jadi puisi saya itu, jadi saya menulis. Made Jadi with aku kecap. belum sampai di kaki alif. Jadi ada sajak-sajak saya tentang, Made with jadi kecap. judulnya sajak-sajak cinta. Apa saja, apa semenanjung cinta. Made with kecap. Jadi mencapai itu kaki alif saja belum. Made with Jadi kecap. bagaimana saya ingin memahami aksara? Padahal untuk memahami gina, untuk memahami kekayaan alam semesta, gitu kan? Made with kecap. Kan Allah itu al-mughni, gitu kan? Kemudian karena dia al-mughni itu dia menjadi ghaniya, kemudian menjadi ghina. Jadi alif itu adalah sebuah pintu untuk Made orang with kecap. memahami ilmu pengetahuan. Ibaratnya awalnya gitu Pak. Awal pertama itu alif. Iya. Made with kecap. Nah, sekarang kita sedang menghadapi situasi, misalnya kamu pegang HP, saya pegang HP, kemudian kita dihadapkan oleh satu situasi budaya. Situasi budaya itu namanya singularity. Jadi tingkat ketergantungan manusia itu terhadap sebuah benda. Made Jadi with benda kecap. itu benda hasil dari satu proses komputasi, gitu kan? Made with kecap. Lama-lama kita bisa terjajah dengan itu. Nah, untuk memahami itu apa? Orang harus mempelajari alifnya dulu. Made with Jadi alifnya kecap. singularity itu apa? Dua, gitu kan? Jadi yang pertama itu science, kemudian yang kedua itu teknologi, kemudian yang ketiga itu Made namanya with iman. kecap. Atau dibalik. Oleh karena itu sains sama teknologi itu harus melandasi iman. Made with kecap. Karena kalau tidak apa? Kalau tidak itu kejadian seperti kita sekarang gitu. Jadi teknologi informasinya amat sangat maju. Made with kecap. Akan tetapi kita miskin persisten. Karena apa? Karena kita menjadi korban dari Made with singularity. kecap. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk meletakkan sains dan teknologi di atas iman, gitu kan? Made with kecap. Sehingga kita tidak memiliki kemampuan itu menempatkan diri kita sebagai subjek. Made with kecap. Padahal ketika yang namanya singularity itu menjadi dominan dalam kehidupan manusia, maka kita harus melakukan hal yang lain untuk solusinya, yaitu merenangi yang namanya Made with transhumanity. kecap. Apa itu transhumanity? Keseimbangan antara skill, jadi penguasaan sains dan teknologi, Made with itu dengan kecap. kearifan. Nah, sehingga apa? Semuanya dimulai dari alif. Made Kalau- with kecap. Kalau kamu mengenali alifmu benar, ya, jadi mengenali alifmu benar, maka Made with kecap. kemahaginaan, nah gitu kan. Jadi kemahaginaannya semesta, jadi Allah yang menciptakan semesta itu baru akan bisa dipahami. Made with kecap. Ketika kita sudah memahami alif dengan benar. Alif dengan benar.
Nah, memahami alif dengan benar itu apa terkait dengan yang disampaikan oleh kayak pertanyaan yang diajukan oleh Gina tadi. Baik sekali pertanyaanmu itu. Itu motivasi. Made with Nah, Kacang. itu ada 3 gini. Jadi motivasi itu akan mewujud ya, Made with Kacang. menjadi sebuah reality kalau motivasi itu kan niat. Kalau niat itu kemudian dilakoni dengan yang namanya kiat. Jadi Gina memiliki motivasi sehingga Made harus with Kacang. memiliki kreativitas. Nah, kalau sudah punya kiat itu harus punya siasat. Jadi motivation itu kemudian diwujudkan melalui creativity. Kemudian creativity itu mendorong yang namanya innovation. Akhirnya apa? Kamu ketemu di kaki alif itu namanya invention. Nah, jadi pertanyaanmu, kayak pertanyaan kalian berdua Made with Kacang. itu berkorelasi satu dengan lainnya seperti nama kalian. Nah, Luar biasa ya kita. Made Kita with lanjut ke Kacang. pertanyaan berikutnya, Pak. ya, Ya. Seluar biasanya Pak Syamsuddin Haisi ini ya, Made seorang. with Kacang. Tadi Bapak belum bisa menyebut diri Bapak seorang penyair. saya belum berani Belum menyebut diri berani. saya penyair. Iya. Bapak ini tokoh budayawan, Made with begitu pula Kacang. penulis. Dan kira-kira apa sih? Apakah Bapak ada pesan kepada kita semua generasi penerus bangsa yang unggul, terutama kami semua para Made with mahasiswa gitu, Pak? Kacang. Apakah Bapak punya pesan untuk sebisa mungkin kita ini meneruskan budaya Indonesia? Karena mengingat sepertinya belakangan ini kita lebih sering menggunakan budaya-budaya asing gitu, ketimbang budaya Made with Indonesia. Kacang. Kalau menurut saya gini ya, ada 2 hal gitu kan. Mahasiswa itu adalah masa depan. Made with Kacang. Tuh. Jadi alifnya masa depan itu adalah ketika dia memahami sesuatu yang ada di dalam dan sesuatu yang ada di Made luar. with Kacang. Sesuatu yang harus dilihat dengan Made inward, with Kacang. kemudian sesuatu yang juga mesti dilihat. Jadi sesuatu yang mesti dilihat itu secara outward. Nah, saya sesudah mempelajari Made with banyak Kacang. sekali pemikiran-pemikiran asing gitu. Relatif 10 tahun terakhir itu saya lebih suka menggali ke dalam. Made with Kacang. Nah, itu saya bersama teman saya almarhum Setia Hidayat itu saya menulis jadi Sangkakala Pajajaran. Made with Saya Kacang. mempelajari Rumpaka. Kemudian saya mempelajari lagi kalau orang mengatakan sebagai kecerdasan lokal. Kalau saya menyebutnya Made with jadi Kacang. kecerdasan budaya. Nah, di dalam kecerdasan budaya itu ada kearifan lokal dan ada kecerdasan Made lokal. with Kacang. Apa misalnya? Kalau kita pergi ke Aceh itu kita akan ketemu dengan Matiana, Mapajerat, Matiadat, Tapamita. Kalau anakmu mati, Made kau with akan tahu Kacang. di mana makammu. Tapi kalau budayamu yang mati, kamu Made with mau Kacang. mencari gantinya kemana? Iya. Nah, kemudian sekarang ini ketika kita hidup di Made era with digital, Kacang. kemudian kita bertemu dengan macam-macam kan ada fase yang namanya disrupsi, Made with ada fase Kacang. yang jadi kita harus menjadi transformer gitu kan. Kemudian ada yang lebih rendah. Jadi yang lebih rendah Made itu with menggunakan Kacang. HP itu buat ngegosip gitu kan. Iya. Ya, HP buat ngirim menghujat. hoax gitu kan. Nah, kemudian ada satu tingkat lagi menjadi satu tingkat itu menjadi Made with transformer. Kacang. Jadi bagaimana HP-mu itu memiliki nilai, jadi memiliki nilai keekonomian gitu. Jadi apa Made yang kamu with tulis Kacang. itu memiliki nilai keekonomian. Kemudian ada satu lagi, jadi satu lagi mengubah cara, Made with Kacang. mengubah cara, jadi cara berpikir, mengubah sistem dan sebagainya. Nah, kemudian manajemen apa yang Made with Kacang. harus kita miliki gitu kan. Nah,
kalau kita berguru ke Batak itu ada yang namanya Kapedalihan A Tolu. with kecam. Jadi bagaimana jadi orientasi function to function yang lebih kuat. Kemudian kalau kita mau mempelajari hierarki, struktur segala macam, kita ke Minang. Karena di sana itu ada yang namanya Tigo Tungku Sejarangan. Ada A with kecam. Bulu Kanduang, kemudian ada alim ulama dan cerdik pandai, kemudian ada lagi Nenek Mama Anak Kemenakan. Kemudian kita turun lagi, misalnya kita turun lagi ke Sumatera Selatan itu ada wanti-wanti supaya kita tidak menjadi si pahit A lidah with kecam. yang setiap hari kerjanya cuma mengumpat saja kan. Kayak mengumpat, menyumpat, nyumpain alif, nyumpain bina segala macam kan. Jadi bukan mendoakan orang gitu loh. Padahal sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memiliki kemauan dan keberanian membuat sukses orang lain. A with kecam. Kemudian kita turun lagi, misalnya kita turun lagi sampai di Sunda. Di Sunda itu kita mendapatkan lagi value yang sangat luar biasa. A with Nu jauh kecam. orang deketkan, kemudian geus deket orang layatkan, geus layat orang pahetkan, geus pahet silih wangikeun. Jadi yang kejauh didekatkan, A with kemudian yang kecam. terserah disatukan gitu kan. Nah, kemudian apa sesudah dekat itu dikaribkan. Nah, sesudah karib membuat sebuah komitmen itu saling memuliakan. Atau misalnya kita lompat, kita pergi jauh ke daerah Luwu, daerah Bugis di sana itu. Ada pada A idik, with kecam. ada pada idik, pada ilo, sifat tua, sifat tokong kan. Dari bawah hidup itu harus saling membantu. Jadi saling A membantu. with kecam. Nah, kemudian untuk apa? Kalau kita kembali ke Jawa, ke Solo, ke Jogja segala macam itu karena hidup itu karena urip itu urut. Kalau bahasa Arabnya itu khairun nas nas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang memiliki banyak manfaatnya buat orang lain. Orang-orang Jawa mengatakan urip itu urut. Mengapa seperti itu gitu kan? Karena apa? Karena hidup kita sangkan para nimbu mati. Jadi kita bermula dari tiada, kita akan kembali kepada tiada. Nah, untuk mencapai itu kita harus belajar ke Maluku, kita mesti belajar ke Banjar gitu kan. Kalau satu ketika kamu jadi pemimpin itu kamu mesti ingat sekali lagu orang Riau gitu kan. Lagu Lancang Kuning kan. Lancang kuning berlayar malam menuju laut yang dalam, apabila nahkoda tidaklah paham alamat kapal akan tenggelam. Kalau seorang leader tidak paham, seorang leader itu tidak menguasai sesuatu, dari keahlian dan sebagainya, jadi siap-siap sudah kapalmu tenggelam. Nah, sebagai mahasiswa apa yang harus dilakukan? Mesti belajar ke Bandung. Sumega bulan, kadi bulan 14 nada ke kayu endak karaton Nabi Sulaiman, ngada leka harap siap, ngada leka tukang hayang, ngada leka gegedintik, maka siap karena penting, maka asik kena pipi, awaking natu asian wong sejagat kasih. Apa itu, Pak? Sejagat KB asik ke awaking. Jadi how to make your vision. Jadi ketika Anda menciptakan, Anda meng-create, Anda membuat, atau Anda merumuskan sebuah vision. Jadi rumuskan visi yang semua orang bisa paham. Jadi cuma bulan 14 saja gitu. Hanya bulan purnama saja semua orang paham. Nah, kemudian untuk mencapai itu harus dilakukan apa? Harus dirumuskan mission. Jadi deg-deg kayu ada karaton Nabi Sulaiman. Jadi mission yang memiliki daya mensejahterakan banyak orang. Nah, kemudian ngadele karep siap, ngadele ke tukang hayang, ngadele ke pikir-pikir how to package your ideas. Jadi kuliah yang benar, jadi bukan untuk mendapatkan nilai terbaik, tapi untuk menguasai ilmunya. Kemudian ya seperti inilah sekarang. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu ini kan bagus sekali. Jadi pertanyaan kalian itu menunjukkan apa? Menunjukkan itu kecerdasan kalian. Nah, kemudian kalau semuanya sudah dipenuhi,
maka kamu boleh mengatakan awaking Ratu Asian wong saya jagat kabeh asih ka awaking. Jadi saya lah yang paling patut menjadi idola, yang lain tidak. Karena cerdas, karena fresh, karena wise gitu kan. Karena menguasai sains dan teknologi gitu kan. Itu antara lain. Tapi itu bukan pesan. Nah, sebagai mahasiswa kita masih menghadapkan itu untuk apa? Untuk menilai ilmu-ilmu yang dari luar gitu loh. Jadi supaya kita tidak mencaplok begitu saja pemikirannya Karl Marx. Karena kita di Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi juga memiliki konsep yang namanya sosialisme Indonesia. Jadi kita tidak mengambil seperti itu saja Machiavelli gitu. Karena kita mengenal macam-macam di sini, ada Wali Songo, ada macam-macam kan gitu. Jadi ada banyak sekali yang kita miliki itu yang menurut saya sih yang harus digali oleh mahasiswa. Gitu. Apalagi kalian itu kan beruntung gitu. Ketika saya lahir itu saya ketemunya mesin tik. Jadi mesin tik yang besar kemudian bunyinya berisik gitu kan. Dan ketikannya juga alot. Ya, alot gitu ya. Iya. Tapi generasi kalian itu kan sudah tidak itu Kak. Jadi kalian itu sudah kenal sama DOS gitu kan. Iya. Kemudian generasi cucu saya segala macam itu sudah touch screen gitu kan. Nah yang harus saya lakukan apa? Saya mesti belajar sama cucu saya. Karena apa? Karena segala kemudahan itu memungkinkan dia mendapatkan pengetahuan itu lebih luas dibanding saya. Iya. Tapi soal pengalaman itu saya lebih berpengalaman. Karena saya lahir duluan, saya sekolah duluan gitu kan. Saya bekerja duluan, saya berkarya duluan segala macam. Jadi dalam soal itu saya harus mengatakan sama kalian itu bahwa jadi saya lebih dulu dari kalian. Soal pengalaman. Tapi soal yang namanya pengetahuan itu belum tentu. Kalian bisa lebih baik. Ya, terima kasih Pak Sam telah menyempatkan hadir, telah menyempatkan waktu luangnya untuk berbincang dengan kami di sini. Saya juga yakin teman-teman di sini pasti bangga sekaligus senang bisa kami datangkan Pak Sam di sini. Kalian pasti mungkin ada yang baru melihat pertama kali gitu. Terima kasih banyak kepada Pak Sam. Semoga sehat selalu, diberi keberkahan, dan semoga segala kegiatannya yang sedang difokuskan ini berjalan dengan lancar. Jadi sama-sama senang saya ketemu sama Alif sama Gina. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.